Halo, saya Muhammad Rafi Fauzan bersama rekan saya Ngakan Made Krishna dan Muhammad Raihan ingin menjelaskan mengenai budaya aristokrat zaman Heian. Selamat menikmati. Kelompok kami lebih memilih mengambil tema mengenai Heian Jidai dengan alasan bahwa Heian Jidai adalah fondasi dari Nihon Bunka atau budaya Jepang yang kita kenal sekarang. Tujuan dan target kami adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai Heian Bunka atau budaya Heian yang utamanya mengacu kepada bidang estetika, literatur, dan sikap sebagian besar Yomin atau bangsawan. Heian Bunka sendiri utamanya berfokus pada Ryomin dan didominasi oleh wanita. Sumber utama yang menceritakan mengenai Heian Bunka adalah literatur berupa novel karya Murasaki Shikibu yang berjudul Genji Monogatari. Ketika kita berdiskusi mengenai Nihon Rekishi, biasanya berfokus pada Edo Jidai, di mana yang berfokus pada kelas Bushi dan mungkin figur penting seperti Oda Nobunaga. Tetapi fondasi dari Nihon Bunka yang kita kenal sekarang berakar dari dimulainya Heian Jidai, sekitar 782 sampai 1167 Masehi. Hal ini dikarenakan kemajuan didapatkan di Heian Jidai ini utamanya mengacu pada bidang estetik, terutama literatur dan sikap sebagian besar bangsawan terhadap hal yang dikarakterisasikan dengan kecintaan pada warna, keagungan, dan juga upacara yang disebut sebagai Heian Bunka. Dari ini kita bertanya, apa itu Heian Bunka? Heian Bunka merupakan budaya kelas tinggi yang hanya dinikmati atau difokuskan pada Ryomin, yang dimana meninggalkan sebagian besar Nihonjin no Keiken biasanya. Tentunya kita mengetahui mereka yang kelas elit dibanding masyarakat luas lainnya, karena kelas elitlah yang mencatat apapun yang bagi mereka menarik, yakni diri mereka sendiri. Di periode ini, literatur yang paling membantu dalam pemahaman kehidupan seorang bangsawan Heian bisa diatribusikan terhadap Murasaki Shikibu, yakni dari novelnya yang berjudul Genji Monogatari. Pada periode ini, diketahui masyarakat Heian dibagi secara hierarkis dengan pembagian lebih dari 30 tingkat berdasarkan kelahirannya. Dengan mereka yang di kelas paling atas berhak mendapatkan hak istimewa untuk posisi tinggi di pemerintahan, pendapatan tanah, mengirim anak mereka ke universitas, diberikan hukuman ringan apabila melakukan kejahatan, dan banyak lainnya. Dari 30 tingkat tersebut, 4 teratas disediakan untuk para pangeran dan 3 teratas mendapatkan semua hak istimewa yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan-aturan yang berlaku bagi para kelas sangatlah detail, hingga terdapat aturan yang menentukan jenis kipas apa yang diperbolehkan pada tiap kelas. Seperti halnya mereka yang berada di tingkat terataslah yang boleh menggunakan kipas 25 lipatan. Secara lebih jelasnya dan cukup singkat, selama periode Heian, masyarakat Jepang dibagi menjadi 2 kelas sosial yang luas, kelas bawah, Senmin, dan kelas atas, Ryomin. Di dalam kelas Senmin ada 5 subkelas dan terdapat 4 subkelas pada Ryomin. Yang tertinggi dari kelas bawah adalah Ryoko, adalah keluarga pelayan yang berdedikasi untuk keluarga kekaisaran, Kozoku, seringkali sebagai penjaga makam kekaisaran. Mereka akan melayani individu dengan pangkat kaisar, Tenno, putra mahkota, Kotaishi, dan pangeran, Oji. Di bawahnya adalah Kanko, yang merupakan keluarga yang didedikasikan untuk menjalankan pelayanan publik yang terlalu kasar untuk Ryomin. Di bawah mereka adalah Kenin, yang sering menjadi pelayan keluarga berpangkat tinggi di bawah keluarga kekaisaran, yang akan menjadi peringkat pertama hingga ke-9. Di bawah mereka adalah Kunuhi, keluarga yang anggotanya adalah budak turun-temurun dari pengadilan kekaisaran atau kementerian umum. Terakhir, Shinuhi adalah keluarga yang anggotanya adalah budak turun-temurun dari keluarga Ryomin. Sebagian besar dari apa yang diketahui tentang periode Heian diketahui tentang Ryomin atau kelas atas. Yang terendah dari kelas atas, Zakko, adalah rumah bangsawan atau mantan bangsawan lainnya. Shinabe adalah para pengrajin. Koumin adalah rata-rata warga negara bebas di kekaisaran. Kanjin adalah pejabat pemerintahan yang memiliki salah satu dari 9 pangkat pengadilan Heian. Terakhir di puncak piramida adalah Kozoku atau keluarga kekaisaran, yang merupakan nama yang tepat untuk Tenno dan keluarga besarnya serta selirnya.
Hampir semua yang kita ketahui dari kebudayaan seorang aristokrat ketika Genji Monogatari sedang ditulis, sistem kelas yang terdiri dari kelas atas yang berlaku hanya diaplikasikan pada 1/10 dari 1% seluruh populasi. Jadi, kita benar-benar mendiskusikan mereka yang benar-benar elit. Menurut perkataan Ivan Morris, seorang ahli Jepang, mengatakan, anggota kelas atas hampir semuanya terkait satu sama lain. Mereka sama sekali tidak tertarik pada semua orang di luar lingkaran mereka, dan sangat sensitif dalam menilai tingkat sosial yang tepat terhadap setiap orang yang menjadi anggotanya. Pada masa itu, Ryoming mendominasi pemerintahan, yang seiring waktu menjadi semakin seremonial dan ritualistik. Faktanya, pada abad ke-10, banyak pekerjaan pemerintahan yang dilakukan pada malam hari dan hampir seluruhnya terdiri dari upacara kenegaraan. Dengan sistem pemerintahan yang sangat tidak efisien tersebut, sangat sedikit terjadi perkembangan di bidang lain selain kesenian dan budaya. Sangat sedikit perdagangan dan upaya reformasi tanah yang seharusnya memberi setiap warga negara sebidang tanah, tetapi gagal total. Sementara itu, bangsawan menyimpan kepemilikan tanah yang luas dan pada abad ke-10, sebagian besar bangsawan didukung oleh perkebunan bebas pajak yang disebut shoeng. Hal ini semakin melemahkan otoritas pemerintah yang sudah lemah dan menguatkan bangsawan lokal yang semakin memiliki pengaruh di pemerintahan pusat. Para Ryoming tidak secara langsung memiliki tanah, tetapi mereka memiliki hak atas pendapatan dari tanah dan kemudian hak tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris mereka. Di luar kebangsawanan Heian, berbeda dengan Eropa, wanita kelas atas Jepang memiliki hak atas properti bangsawan, sehingga mereka juga memiliki derajat yang tinggi dalam Keizai-ryoku. Hal ini penting karena wanita memainkan peran penting dalam memajukan budaya literatur di zaman Heian. Walaupun sistem pemerintahan Jepang di periode ini korup, tidak efisien, ekonomi yang stagnan melemahkan pemerintahan, tetapi hal ini juga memberikan waktu dan uang bagi para Ryoming untuk membuat hal-hal yang cantik dan menarik. Bukan hanya status emosional Ryoming yang para sejarawan tahu, tetapi juga cara menghabiskan waktu, seperti kontes puisi, permainan papan, dan sebagian besar waktu diambil untuk ritual dan upacara, seperti kontes panah yang dilanjutkan dengan perjamuan serta tarian untuk pihak yang menang. Kehidupan pada zaman Heian difokuskan oleh gaya hidup para Ryoming secara umum. Seperti jelas bahwa mereka harus memisahkan diri satu sama lain agar merasa semakin kaya dan berkuasa. Tetapi, melalui gaya hidup yang hedonis seperti inilah, mereka juga memproduksi dan mengonsumsi artefak budaya yang kemudian menentukan gaya zaman dan juga harus membentuk budaya. Kebangsawanan Heian dan dokumen yang mendeskripsikannya menceritakan banyak tentang wanita yang biasanya ditinggal dari narasi sejarah. Bahkan, Heian Jidai sendiri secara budaya didominasi oleh wanita walaupun dari mereka yang paling beristimewa, terutama Murasaki Shikibu dan Seishonagon. Wanita kelas atas seperti mereka secara konsisten memiliki obsesi terhadap penampilan mereka. Seperti mengenakan pakaian yang rumit, berat, panjang, dan sangat berwarna yang disebut Juni Hitoe atau yang berarti 12 lapisan walaupun berjangka dari 5-40 dikarenakan kemampuan mereka berpakaian terlihat lebih menarik dibandingkan fisik mereka dan serta begitu panjang dikarenakan dirasa memberikan martabat lebih tinggi. Pakaian ini juga memerlukan dua pembantu untuk mengenakannya. Rambut mereka yang begitu panjang hingga tanah, tebal, dan mengkilap gelap sebagai aset sosial untuk mengagumi para pria bangsawan, menghitamkan gigi mereka, dan mendapat pengaruh dari dinasti Tang dengan menggunakan bedak yang terbuat dari klorida putih dan timah putih untuk memberikan kompleksitas pualam, serta melukis alis mereka. Selain perkembangan budaya, Heian Jidai juga memberikan wanita kelas atas berbagai hak-hak istimewa, baik itu dari proteksi legal, pendapatan dari properti mereka, dan hukum yang melindungi mereka dari kekerasan fisik, terutama dari suami mereka. Wanita kelas atas di periode ini juga semua bisa membaca dan memiliki pendidikan yang terbatas di kemampuan budaya yang dapat membuat mereka menarik di mata pria, puisi, musik, kaligrafi, atau literatur. Walaupun wanita kelas atas di Heian Jidai mereka memiliki lebih banyak kekuasaan dan hak dibandingkan wanita kelas atas lainnya,
mereka tetap tinggal dengan interaksi sosial yang dibatasi, yakni seperti tipikal wanita kelas atas di seluruh dunia. Wanita-wanita ini seperti pria kelas atas di periode ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam rumah atau properti dan berkomunikasi melalui perantara atau pesan. Para wanita dilarang menunjukkan diri mereka terhadap pria kecuali suami atau ayah atau berbicara dengan mereka. Tetapi di interaksi sosial mereka yang sangat terbatas, terdapat ketertarikan besar dan intrikasi terhadap percintaan. Bukan hanya karena pria Heian Jidai diharapkan melakukan poligami, tetapi juga melakukan hubungan di luar pernikahan. Tetapi, hanya karena relasi seksual dan perselingkuhan sering terjadi, tidak berarti hal tersebut tidak memiliki konsekuensi emosional. Sehingga, banyak cerita dari Heian Jidai di mana semuanya khawatir bahwa mereka akan tidak disukai dari pacar atau suami mereka. Di pelamaran atau pernikahan yang memiliki dimensi politik, terutama bagi mereka yang di kelas atas tentunya, wanita sering berada di posisi yang bahaya untuk diganti dari pasangan yang lebih menguntungkan. Hal ini semua dikombinasikan melahirkan rasa kecemburuan, ketakutan dari ditinggalkan, dan kesakitan apabila benar ditinggalkan. Tetapi, yang paling menarik bagi kebangsawanan Heian adalah cara wanita menggunakan cikara yang mereka miliki untuk membawa perubahan bagi diri dan komunitas mereka. Ketika melihat Rekishi melalui lensa literatur, hal ini memberikan perspektif yang sangat berbeda dibandingkan dokumen atau arkeologi. Hal ini membantu kita untuk mengembangkan dalam merasakan bagaimana orang era tersebut merasa, walaupun pada grup yang sangat terbatas tentunya. Eksemplifikasi dari pencapaian budaya Heian dapat dilihat dari Genji Monogatari, yang walaupun tidak mendiskusikan politik atau ekonomi yang biasa dilakukan, dan juga mendeskripsikan dunia yang meninggalkan 99% Nihonjin di periode tersebut. Tetapi, literatur tersebut menceritakan bagaimana gaya beberapa orang hidup dan merasa yang lebih bisa dikatakan dibanding Nihon Rekishi. Sebagai kesimpulan, Heian Bunka yang sudah kami jelaskan memiliki fokus utama pada Ryomin dan juga wanita kelas atas pada masa tersebut. Para Ryomin memiliki 30 tingkat kelas yang hanya diaplikasikan pada 1/10 populasi dan juga mendominasi pemerintahan. Dominasi pemerintahan tersebut membuat terhambatnya perkembangan di segala bidang kecuali kesenian dan budaya. Mereka juga memiliki simpanan kepemilikan tanah dan perkebunan bebas pajak yang disebut shoen. Walaupun sistem pemerintahan pada masa tersebut korup, tidak efisien, dan memiliki ekonomi yang stagnan, tapi hal tersebut memberikan jikan tookane atau waktu dan uang bagi mereka untuk membuat hal yang cantik dan menarik. Mengenai wanita kelas atas, mereka memiliki banyak keistimewaan seperti hak atas properti bangsawan, derajat yang tinggi dalam Keizai Ryoku atau ekonomi, bahkan hukum kekerasan fisik. Mereka juga dapat membaca, diberikan pendidikan yang terbatas, dan sangat terobsesi terhadap penampilannya. Tetapi, yang paling menarik bagi kebangsawanan Heian adalah cara wanita menggunakan cikara atau kekuatan yang mereka miliki untuk membawa perubahan bagi diri dan komunitas mereka. Wanita yang berperan penting bagi Heian Bunka adalah Murasaki Shikibu dan Sei Shonagon. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.